Cukup sering saya temui teman-teman yang di dunia bisnis itu mengeluhkan tentang kinerja timnya ya, seolah-olah itu hanya urusan kinerja aja. Jadi ini sales gue susah banget nih, ini produksi gue nggak nyampe nih, ini produktivitas gue nggak nyampe nih. Nah kemudian ketika belakangan ini banyak bahasan-bahasan tentang eksekusi, maka mereka mulai tertarik tuh ya. Nah menariknya adalah pada saat ilmu eksekusi itu dipelajari dan coba dipraktekkan, ternyata kok nggak langsung bekerja, nggak langsung ada dampaknya. Nah, begitu ditelusurin, ketemulah satu isu yang mau kita jadikan bahasan di video kali ini, bahwa memang ternyata performance issue itu tidak semata-mata urusan eksekusi atau metode eksekusi. Performance issue ternyata is always leadership issue. Seperti apa itu? Yuk kita bahas di video kali ini. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya. Nah, kita mau bahas tentang bagaimana sih sebenarnya hubungan antara kinerja dengan kepemimpinan. Nah, jadi gini ceritanya, sederhananya begini ya. Kinerja atau hasil yang dicapai oleh satu tim itu kan berasal dari perilaku para anggota tim. Which is di banyak organisasi, template-nya tuh udah macam-macam ya. Tim sales, tim produksi, ya kan, tim support, itu template kerjaannya, job desk-nya udah ada di mana-mana. Hampir-hampir tidak ada satu pekerjaan pun saat ini ya, saya rasa di dunia ini, yang kita nggak bisa nemuin cara melakukan pekerjaan itu dengan baik lah. Hampir-hampir nggak ada gitu ya. Cara menjual, cara memproduksi itu template-nya udah macam-macam, udah banyak. Menariknya adalah ketika ditelusuri, kenapa sesuatu yang obvious ya, misalnya kayak sales harusnya melakukan prospecting, sales harusnya melakukan qualifying, melakukan riset sebelum melakukan prospecting misalnya. Itu kan ilmunya udah jelas, cara-caranya udah diajarin. Kenapa kok tidak dilakukan? Bukan karena nggak tahu caranya, bukan karena nggak ada caranya, tetapi ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah dia kurang punya kemauan untuk melakukan hal itu. Males, ragu-ragu, takut, bingung, itu kemauan. Kemungkinan kedua adalah dia kurang punya kemampuan. Ya tahu sih saya harus melakukan itu, tapi gimana caranya ya? Kok saya coba nggak berhasil? Itu soal skills. Jadi dia sudah coba tetapi keterampilannya kurang. Nah, kalau dilihat dari dua aspek ini saja, pertanyaannya kemudian adalah siapa yang bertanggung jawab atas dua hal ini? Siapa yang punya responsibility untuk membuat tiap karyawan punya dua hal ini? Dia punya kemampuan dan punya kemampuan. Tidak lain dan tidak bukan tentu saja adalah leadernya kan? Jadi leader nggak bisa hanya mengatakan bahwa lu nggak achieve, tim saya nggak achieve. Pertanyaan adalah apakah tim saya itu sudah punya motivasi, kemauan yang cukup untuk bergerak, dan apakah mereka sudah punya kemampuan yang memadai. Kalau dia belum punya kemampuan yang memadai, maka saya harus latih dia sampai dia mampu. Ya kan? Kalau dia nggak punya kemampuan, maka saya harus ajak dia bicara, ya, menemukan motivasinya dia, supaya dia punya api dalam dirinya untuk bergerak. Nah, ini kan hanya terjadi ketika leader itu care sama anggota timnya kan. Dia harus care, memperhatikan ini orang kenapa nggak achieve ya. Apakah dia kurang punya kemauan, atau dia kurang punya kemampuan, atau dua-duanya. Nah, disinilah maka kemampuan seorang leader untuk mengenali, memahami, peduli pada anggota tim jadi penting. Dan menjadi valid ya ternyata di situasi-situasi yang saya sebutkan tadi ya, teman-teman saya yang di dunia bisnis atau di berbagai organisasi lah yang mengeluhkan kinerja itu kalau ditelusuri itu pasti ada problem di kepemimpinan. Contohnya beginilah, saya lihat tim saya itu kalau dikasih target itu kayak lambat geraknya. Nah, lambat gerak itu kan isunya dua. Kenapa dia lambat bergerak? Dia kurang termotivasi untuk bergerak atau dia pakai cara-cara yang hasilnya lambat keluar. Jadi anggaplah dia tim produksi ya, memproduksi sesuatu yang menurut hitung-hitungan logikanya satu barang atau satu layanan selesai dalam waktu 5 menit, diselesaikan dalam waktu 10 menit atau bahkan 1 jam. Itu kan berarti kemampuannya kurang gitu kan. Nah pertanyaannya adalah, terus sebagai leader Anda melakukan apa? Apakah sudah melakukan usaha untuk menemukan motivasi, atau sudah melakukan usaha untuk mengajari, mendidik, membimbing, coaching, mentoring, konseling supaya dia capable akhirnya untuk melakukan pekerjaannya dengan baik.
Kalau nggak dilakukan, ya tentu saja mereka akan begitu-begitu terus. Nah, disinilah akhirnya maka performance issues is always leadership issues. Contoh yang lain dah. Anggota tim saya tuh dikasih target, ngeluh aja. Dikasih target, kok nggak termotivasi buat ngejar itu. Nah, ini pertanyaan menarik ya. Ilmunya udah ada, bahwa orang akan termotivasi mencapai target. Salah satunya adalah kalau dia memahami alasan dibalik perlunya target itu tercapai secara personal bagi dirinya. Nah, ini kalau mau baca ininya ya, bukunya mungkin yang populer belakangan adalah Start With Why-nya Simon Sinek. Di buku Everyone Deserves a Great Manager juga cukup bagus dibahas tentang why, what, dan how ya. Orang tuh butuh tahu kenapa, apa, dan bagaimana supaya dia bisa delegasi pekerjaan dengan baik. Nah, why-nya ini menariknya adalah why yang sangat personal bagi tiap orang. Kita nggak bisa sekedar motivasi orang untuk mengatakan, capai target ini dong supaya company kita achieve dan supaya kalian dapat bonus. Sebagian orang termotivasi langsung dengan hal itu, tapi sebagian yang lain mungkin nggak cukup. Kita perlu menerjemahkan bonus itu misalnya menjadi, kalau kamu capai target kan anakmu bisa sekolah. Kalau kamu capai target kan kamu bisa punya DP cukup buat cicilan rumah. Kamu bisa nabung buat ngumrohin orang tua kamu. Ada banyak alasan ya yang sangat personal bagi seseorang, dan pekerjaan leader adalah untuk nyari itu, untuk ngulik poin-poin itu yang bisa memicu kemauan seseorang. Nah, balik lagi, ini hanya bisa terjadi kalau leader kemudian care sama anggota timnya. Observasi, mengamati tim saya ini apa sih tombol motivasinya. Ada yang tombol motivasinya terkait dengan keluarga, ada yang tombol motivasinya terkait dengan hobi, ada yang tombol motivasinya terkait dengan sebuah idealisme tertentu. Tapi itu semuanya didapatkan lewat observasi yang cermat. Begitu juga dengan urusan kemampuan. Ini kok dia salah terus, ini kok dia kurang produktif, ini kok dia pelan ngerjainnya, ini kok dia nggak akurat. Apa kemampuan yang belum dia kuasai? Apa kemampuan yang masih harus diasah? Kalaupun dia sudah pernah kuasai, tapi perlu dinaikkan levelnya. Dan kemudian apa metode yang cocok buat ngajarin dia? Jangan-jangan metode yang saya pakai selama ini cocok buat saya, karena itu dulu saya dididik begitu, tapi belum tentu cocok buat dia. Jadi, performance issue is always leadership issue. Leader yang mau melakukan itu akan menemukan cara untuk menggerakkan timnya, kemauan dan kemampuan. Leader yang nggak mau melakukan itu, ya akhirnya timnya biasa-biasa aja, timnya nggak berubah, dan at the end of the day ya performance issue-nya jadi muncul. Nah, silakan teman-teman cek deh ya. Silakan teman-teman cek habis ini performance issue yang ada di organisasi teman-teman semua. Coba dicek ya, ditelusuri. Biasanya dari performance ditarik ke belakang, ketemu tuh behavior issue-nya. Oh, timnya nggak termotivasi, timnya nggak sinergi, timnya nggak antusias, timnya nggak kompeten. Muncul kompetensi issue, tarik mundur lagi. Ya, kompetensi issue ini biasanya akan ketemu leadership issue-nya. Oh, leadernya nggak menginspirasi, leadernya nggak ngajarin, nggak mentoring, nggak care, nggak peduli, hanya ngejar target aja, hanya nge-push aja. Performance issue is always leadership issue. Nah, kalau udah tahu begitu, maka memang pada akhirnya kita jadi memahami bahwa anggapan bahwa leadership itu sesuatu yang soft, itu rasa-rasanya udah nggak terlalu pas, nggak terlalu valid. Karena kalau dilihat dari runutan tadi ya, kemampuan seorang leader menginspirasi, memotivasi, mendidik, melatih anggota tim yang kelihatannya kemampuan itu soft semua, ternyata punya dampak langsung kepada kinerja dan hasil dari organisasi. Begitu pula sesuatu yang hard seperti performance, angka itu ternyata nggak angka-angka banget, karena angka itu hanya dampak dari perilaku, dan perilaku hanya dampak dari kemampuan pemimpin untuk menimbulkan motivasi dan kemampuan dari timnya. Moga-moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.